dengan Balitu Ayu, kembali lagi ya, kita akan mengangkat topik mengenai HIV/AIDS, seputar HIV/AIDS, tapi topiknya berbeda loh. Topiknya mengenai manfaat pendukung sebaya bagi orang yang hidup dengan HIV/AIDS. Jadi kenapa saya mengangkat topik pendukung sebaya? Karena ini hal yang menarik ya di masyarakat. Banyak masyarakat yang tidak tahu apa itu pendukung sebaya. Jadi yang melatar belakangi kenapa sih pendukung sebaya ini penting? Karena di masyarakat itu stigma dan diskriminasinya cukup tinggi ya. Artinya orang-orang dengan HIV/AIDS masih menjadi sesuatu yang tabu di masyarakat, bahwa mereka dianggap penyimpangan. Artinya orang-orang yang kena HIV itu adalah orang-orang yang pekerja seks, homoseksual, dan lain sebagainya. Padahal sekarang kasus HIV/AIDS bahkan sekarang sudah ke ibu rumah tangga. Dan maka dari itu pendukung sebaya ini sebetulnya memberikan gambaran kepada teman-teman yang terinfeksi, dia mendapatkan pendukungan. Jadi siapa pendukung sebaya itu adalah orang yang mendukung teman-teman yang HIV/AIDS dari kesebayaannya karena pernah mengalami hal yang sama. Nah, tugas-tugas pendukung sebaya itu apa? Yang pertama, mereka akan memberikan pendukungan pada saat dia menerima status. Jadi itu yang pertama, bagaimana dia pada saat dinyatakan positif dia akan merasa denial karena dia dalam kondisi yang sehat. Terus yang kedua, pada saat mau mulai terapi, karena pada saat dia tahu status dia harus mulai terapi supaya dia kualitas hidupnya menjadi membaik. Terus yang ketiga, mempertahankan supaya terus minum obat secara terus-menerus karena dia harus minum obat seumur hidup. Terus yang berikutnya adalah dia harus terbuka dengan keluarganya, minimal keluarga yang sangat terdekat, misalnya orang tuanya dan juga pasangannya. Nah, inilah fungsi pendukung sebaya, nanti akan mensupport bagaimana si orang dengan HIV ini mendapatkan pendukungan dari teman-teman pendukung sebaya. Kurang lebih begitu. Saya saat ini sudah menghadirkan perempuan cantik yang bernama Ge Sukreni ya, dari Buleleng. Jadi dia akan bercerita sebagai pendukung sebaya itu apa sih yang menjadi tantangan-tantangan di Buleleng untuk teman-teman. Secara umum sebetulnya sama ya kasus-kasusnya, artinya situasinya pada saat mendukung orang HIV gitu, yang menjadi tantangannya apa Ge Sukreni? Terima kasih Wutu. Baik teman-teman, jadi saya selaku pendamping sebaya di Buleleng, mendampingi di Kabupaten Buleleng. Jadi banyak sekali tantangan-tantangan dalam melakukan pendampingan, baik itu di klien, baik itu di statusnya dia, keterbukaan status. Jadi yang pertama itu biasanya klien menolak status. Menolak status. Terus yang kedua tidak percaya akan status HIV-nya ya, karena dia merasa sehat ya. Ya, karena merasa sehat. Terus yang ketiga itu biasanya karena dia itu merasa tidak beresiko. Jadi ngerasanya saya aman kok, saya cuma sama satu pasangan, jadi saya nggak mungkin akan positif gitu. Dan dia merasa perilakunya baik-baik aja, Iya, kan punya, misalnya dia cuma 2 pasangan, dia ngerasa lebih dari 1 pasangan sebetulnya kan beresiko ya Sukreni, tapi dia ngerasa bahwa saya orang baik-baik, saya tidak perilaku beresiko lebih dari 2 pasangan kayak gitu. Ya, karena itu dia merasa safe ketika dia hanya punya 1 pasangan atau mungkin 2. Tapi kan kita tidak tahu pasangan dia yang dia sekarang itu apakah safe juga. Kayak gitu. Jadi itu beberapa tantangan di kami yang membuat pasien-pasien atau klien-klien yang kami dampingi itu tidak mau berobat. Yang pertama, ada pun yang sudah mau berobat tetapi putus obat lagi. Karena pertama dia merasa sudah sehat, ketika sudah minum obat sudah merasa sehat, dia putus obat lagi. Iya. Datang lagi sudah dengan keluhan lagi gitu. Jadi merasa sehat jadi putus obat, jadi resisten ya. Artinya obatnya itu juga menjadi, arti virusnya juga menjadi kebal terhadap obat. Jadi resistensi terhadap obat itu lebih, resikonya lebih tinggi. Jadi muncul infeksi baru kan? Iya. TB misalnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia terbuka ada dengan pasangan rata-rata, sebagai pendukung sebaya bagaimana?
kalau dia nggak terbuka tuh sama pasangannya? Nggak Ada. pakai kondom kan? Ya, itu ada beberapa pasien yang memang tidak terbuka dengan pasangannya karena pertama takut akan diskriminasi, stigma atau mungkin akan ditinggalkan gitu. Bahkan akan diceraikan kan Iya. kalau misalnya udah suami istri. Benar. Jadi kita berusaha untuk meyakinkan klien untuk tetap kalau bisa berhubungan dengan aman, pakai kondom walaupun ya memang belum mau terbuka dengan pasangan, tapi kita usahakan ke klien-klien kami itu untuk selalu pakai kondom. Ya. Cuman tantangannya kenapa pasangannya kan tanya kenapa harus pakai kondom, orang biasanya nggak pakai kondom Ya, kan gitu ya. itu yang jadi tantangan terbesar kami. Makanya harus mungkin harus membuka status ya Iya, pelan-pelan. pelan-pelan mungkin diajak layanan atau mungkin tidak mau buka status. Kami di sini ada ruang konseling, ada konselor juga yang akan membantu membuka status. Itu pun kalau si kliennya mau terbuka dengan pasangan. Oke, kalau sukses story-nya apa nih? Kayaknya ada yang kemarin kayak dia datang ke Sukreni ya, kayak Sukreni langsung dia bilang, aduh makasih ya Mbak, saya sudah sehat sekarang gitu. Apa hal-hal yang menarik dari pendukung? Yang Sebaya? menarik itu ketika ada sukses story itu ketika ada pasien yang datang dengan keluhan, sudah tidak bisa jalan, lemes, bahkan hanya di tempat tidur saja. Kami motivasi dia untuk ayo minum obat, kamu bisa sehat, kamu bisa produktif, dan akhirnya dia datang berobat kembali. Setelah beberapa bulan dia akhirnya bisa mandiri, bisa produktif lagi. Jadi kayak itu jadi sesuatu yang sangat-sangat berkesan bagi kami, ya, sesuatu yang sangat kami berhasil mendukung kalian, kami berhasil memotivasi kalian, seperti itu. Tapi bahkan kemarin ada yang komentar kalau nggak ada Mbak Sukreni anak saya akan tertular, benar nggak itu sih itu ya? Artinya sampai anaknya bisa nggak tertular terus istrinya nggak tertular gitu berkat Sukreni katanya. Gimana tuh Sukreni? Ya itu sih kemarin sih saya ada sih itu betul pasangan yang baru aja nikah nih. Ada sih ketakutan dari si pasangan Oda ini takut tertular gitu. Saya kasih motivasi, saya kasih informasi bersama dengan konselor juga bahwasanya ketika kamu rutin minum obat, resiko menularkan ke pasangan ataupun ke bayi itu resikonya sangat rendah ya gitu. Jadi kami berusaha meyakinkan bahwasanya itu resikonya mungkin tetap ada, cuman mungkin itu sangat rendah sekali gitu. Kita tidak menyalahkan, mungkin mereka punya apa ya kayak ketakutan, ya ketakutan. Takut anak kami juga sama kayak saya gitu. Tapi akhirnya keluarga ini ada 3 anak bahkan ya yang tidak terdampak akan HIV berkat dukungan Sukreni yang artinya tetap ya minum obat, tetap ya tes viral load gitu ya supaya anak-anak mereka tidak tertular. Terbukti loh ini bahwa pengantin baru terus punya anak 3 sekarang istrinya tidak tertular dan anak-anak mereka tidak tertular berkat dukungan pendukung sebaya dan rajin minum obat. Terus ada lagi tuh yang sukses story yang saya lihat apa ya, mereka sampai satu keluarga bilang Mbak Sukreni harus ke rumah ya makan, karena Mbak Sukreni yang nolongin saat sakit pas di kursi roda. Sekarang excited banget ya keluarga. Itu ya kemarin itu ada klien yang keluarganya tidak mau menerima statusnya karena masih kurang edukasi. Yang pertama semua dipisah, piring dipisah, sendok makan dipisah, pokoknya perabotan gitu ya? perabotannya semua dipisah, sampai kamarnya pun itu lain sendiri gitu, nggak boleh dicampur-campur. Nah saya datang ke rumahnya, saya berikan informasi bahwasanya cara untuk menularkan itu tidak semudah itu. Iya, saya jelaskan di sana, akhirnya mereka paham. Didukung, dulunya kan tidak disupport sama sekali ya, karena ngerasa penyakit ini adalah penyakit yang kamu buat, kamu loh yang nyari penyakit ini. Itu karena perilakumu gitu. Tapi balik lagi kan siapa yang mau sakit kayak gini gitu butuh. Jadi saya yakinkan ke keluarganya, ayolah kita saling support, saling dukung, kita rangkul keluarga juga, kasihan loh dia gitu. Akhirnya mau dibantu, disupport. Akhirnya sekarang mereka sudah sangat terbuka, bahkan yang dulu gelas dipisah, piring dipisah, sekarang sudah jadi satu. Keren banget ya. Oke, itu teman-teman
Pemirsa dan keren banget berkat dukungan pendukung sebaya ini keluarga jadi mensupport teman-teman yang positif, tidak ada stigma dan diskriminasi, Ya, dan bahkan layanan sekarang cukup empati ya. Iya, benar. Sekarang layanan CSC di Buleleng semua layanannya sangat empati dan bahkan mendukung teman-teman yang HIV/AIDS berkat dengan pendukung sebaya dan juga support dari layanan dan bahkan keluarga. Itu dari saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat informasi ini bagi kita semua. Bye bye, dadah.